Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadha wal istifadha wal nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkira wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih an-nasaih diniyah ila qawlihi wa qala alaihi salatu wassalam walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tahabunna anil munkar wa la ta'khudunna ala yadi dhalim aw la yab'athanna Allahu alaikum iqaban min indih. Wa qala alaihi salatu wassalam idha habat ummati an taqula lid dhalim ya dhalimu faqad tubuddi'a minha wa ma'na dhalika faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad menukil daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi walladzi nafsi biyadihi ini adalah salah satu bentuk sumpah demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, sungguh-sungguhlah kalian di dalam amar ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tahunna 'anil munkar, sungguh-sungguhlah kalian di dalam mengingkari daripada kemungkaran, menghindari daripada kemungkaran. Wala ta'khudunna ala yadid dhalim, dan peganglah orang-orang yang zalim, artinya awasi orang-orang yang zalim. Aw la yab'atsanallahu alaikum iqaban min indi, kalau kamu semua tidak melakukan semua ini maka hati-hati, sesungguhnya ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Hudzaifah bin al-Yaman beliau mengatakan juga dengan hadis yang sama tetapi lafadznya berbeda. Beliau mengatakan dalam hadisnya, aula yab'athikunallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Beliau mengatakan orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan mendapatkan dua daripada ancaman. Yang pertama akan mendapatkan ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Nah, ini yang kedua, hati-hati. Apa? Doanya tidak diijabah. Doanya tidak diijabah. Jadi kalau kita berpikir, ya Allah, aku wis donga bendino njaluk judu dak teko-teko. Wah, ki noman kabeh iki. Maka hati-hati. Kalau kita sudah tidak didengarkan doa kita, maka introspeksi diri. Lihat diri kita. Apa yang salah dalam hati kita? Apa yang salah di dalam perilaku kita? Apakah kita membiarkan kemungkaran? Kita membiarkan daripada amal baik? Kalau kita semua melakukan daripada hal tersebut, maka hati-hati. Doa kalian tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, idza habat ummati an taqula lid dhalim ya dhalimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jika ada umatku yang sungkan, tidak enak, dia mengatakan kepada orang yang zalim, ya zalim. Misal ada orang zalim sama kita, apa iku RT, RW, presiden, gubernur, bupati, sakarepe wis. Dia memang zalim sama kita. Kemudian kita tahu kalau benar-benar dia itu orang yang zalim. Kemudian tidak mengatakan wahai orang yang zalim, kita tidak berani mengatakan seperti itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Faqad tuwdi'a minha wa ma'na dzalika faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha.
Kata Habib Abdullah Al-Haddad di dalam pengertian waqat tuwuddi'a minha, apa? Maka benar-benar telah pergi daripada dirimu kebaikan. Sudah tidak ada kebaikan dalam diri kita ini sudah. Kalau kita takut di dalam mengatakan kepada orang yang zalim, bro, ya zalim, wahai orang yang zalim, kita takut mengatakan seperti itu. Maka kata Habib Abdullah Al-Haddad, telah hilang kebaikan dalam hati kita. Telah hilang kebaikan di dalam diri kita. Wadana halakuha, maka telah nampak kehancuran daripada diri kita. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Ini adalah akhir zaman. Banyak di sini tempatnya kemungkaran. Banyak di sini ma'ruf kebaikan dianggap hal yang remeh. Ini banyak di zaman ini. Awas, hati-hati. Kemudian Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menerima alasan apapun di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak menerima alasan apapun. Kata beliau, di zaman ini banyak, di zamannya Habib Abdullah Haddad ini. Zamannya Habib Abdullah Haddad, zaman dulu sudah lama, sudah ada perkara seperti ini, apalagi zaman sekarang. Lebih parah lagi. Karena setiap zaman itu pasti generasinya semakin turun. Generasinya semakin turun. Zaman Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad seperti ini, apalagi di zaman kita. Makanya hati-hati. Banyak seperti ini di zaman beliau. Tahu kata Habib Abdullah Al-Haddad, mereka mengatakan kalau kami amar ma'ruf nahi mungkar, kami tidak diterima oleh masyarakat. Kami tidak akan didengar oleh masyarakat, kata mereka, kata orang-orang zaman kemarin, zaman dahulu, zamannya Habib Abdullah Haddad. Kemudian yang kedua, ketika kami mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka banyak gangguan kepada kami, banyak serangan. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, banyak yang nyerang, ada yang mau bunuh, ada yang mau nembak. Nah, ini banyak serangan, kata orang-orang zaman Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi meskipun kita seperti apapun, kita amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus yang besar-besar sudah. Di sekitar kita sendiri, anak-anak muda yang di sekitar kita. Kalau kita masih sekolah, anak-anak sekolah. Kalau kita kerja, orang-orang pekerjaan kita. Itu kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Misal, ono sing nyolong. Lho kok nyolong? Iya tutup nyolong iki ceperan. Biasa nih itu. Kalau wong kerjaan ngono. Tutup nyolong iki ceperan. Ah ini, awas. Yang tahu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kalian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, hati-hati hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa innama yajuzu sukut inda tahaqquqi wal wuqu'il adal katsir. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan boleh untuk diam. Boleh untuk diam. Ketika apa? Ketika banyaknya daripada gangguan. Misal kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita banyak gangguan. Kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tak patahin ini gini. Omamu tak obong, keluargamu tak ganggu. Nah ini boleh kita untuk diam. Karena apa? Karena maslahat, ingin melindungi daripada orang-orang sekitar. Kemudian au tayaqqana adamil qabul, atau kita yakin bahwa omongan kita tidak didengar oleh mereka, maka boleh kita diam. Boleh kita diam. Wa ma'a wujudi dzalika fa amru wan nahyu afdal wal aula. Ketika banyak gangguan tersebut tapi kita masih menegakkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Afdal wal aula. Ini adalah lebih utama. Kita sudah banyak gangguan tapi kita tetap apa? Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah suatu hal yang afdal, yang aula, paling utama. Ghaira annahu yuskitul wujub. Sesungguhnya tidak ada hukum untuk menurunkan daripada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada sama sekali. Boleh kita diam, boleh kita diam.
Bukan wajib kita diam, boleh. Tapi kalau kita mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah lebih aula, lebih afdol, lebih utama. Kemudian Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa ajabu an ahaduhum idza sutima au ughida min malihi law syai'an yasiran. Beliau ini heran. Habib Abdullah ini heran. Aku ini heran sama orang-orang zaman sekarang. Kalau sudah dirinya dicaci maki, hartanya diusik, dia akan apa? Dia akan mengejar sampai ke ujung dunia. Seakan-akan dunia ini kecil. Sampai ke ujung dunia dia akan kejar. Ini kalau masalah harga diri dan dunia, harga diri dan harta. Kemudian kenapa dengan amar ma'ruf nahi mungkar orang-orang ini menganggap remeh? Bingung, terheran Abdullah Haddad ini. Kalau masalah duit, edan-edanan wis. Sampai lapor-lapor polisi. Caro, duitku dicolong, duitku ditipu, segala macam. Kita kejar sampai ujung dunia. Misal bojone digawa wong. Istri itu termasuk harta. Istri itu termasuk harta. Istri kita misalkan diganggu sama orang, kita kejar sampai ujung dunia. Seakan-akan dunia ini kecil, kata Abdullah Haddad. Toto dia dikejar. Tapi kenapa ketika amar ma'ruf nahi mungkar orang-orang ketakutan? Orang-orang ketakutan. Seperti zaman sekarang sudah. Hal-hal yang remeh, hal-hal kebaikan atau kita melihat kemungkaran, kita anggap remeh. Kita melihat kemungkaran, ada orang mencuri, ada orang pelecehan seksual di tengah jalan, banyak zaman sekarang. Tapi apa? Orang-orang di sekitarnya diem, nonton, kayak nonton bal-balan, ditelok. Hah? Oh, dulu jadi. Kalau orang zaman sekarang seperti itu, orang maksiat di pinggir jalan dilihat, bukan ditegur. Awas, hati-hati. Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Wahal lihada muhmilun aw wajhun siwa an a'radahum wa amwalahum a'azza alaihim min dini. Seakan-akan kata beliau, harga diri, harta kita adalah lebih utama daripada agama. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita mengutamakan harta dan harga diri dibanding agama. Ketika kita sudah melakukan seperti itu, maka awas, hati-hati. Akan dekat akhir zaman dan akan semakin dekat daripada hari kiamat. Sing akeh sing durung zuwat ngene sih. Kati kiamat yo ojo rek. Kemudian Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad, beliau mengatakan, waqad thabata anna alladhi yushahidul munkarat wa la yunkiruha ma'a qudrati syarikun li ashabiha fil ithmi. Maka benar-benar telah tetap bagi orang yang menyaksikan daripada kemungkaran, kemudian dia tidak ingkar daripada kemungkaran tersebut. Dia tidak ingkar kepada kemungkaran tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan kemungkaran. Kita tidak melakukan daripada kemungkaran tersebut, tapi kita tahu, kita menyaksikan daripada kemungkaran itu. Kita tidak menegur, awas, hati-hati, kita akan mendapatkan dosa yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian wa kadzalika alladzi yurdha biha wa illam yakun hadiran indah. Kemudian dia ridho di dalam kemungkaran meskipun dia tidak hadir di tempat tersebut. Misal kita lihat di HP, informasi di HP kita lihat ada kemungkaran, kita tidak hadir di tempat tersebut, tapi kita lihat, menyaksikan kita, tapi kita ridho, tidak ingkar dalam hati kita di dalam kemungkaran tersebut, maka kata Abdullah Al-Haddad, kita akan mendapatkan dosa sama persis dengan orang yang melakukan. Jauh loh ini. Kita lihat di Probolinggo,
kejadiannya ada di Jakarta, tapi kita menyaksikan di HP misalkan, di sosmed kita menyaksikan, kita ada ingkar sama kemungkaran tersebut. Awas, hati-hati. Meskipun jauh kita menyaksikan, tapi kita mendapatkan dosa yang sama dengan mereka. HP ini pengaruh besar. HP ini pengaruh besar. Bisa jadi kita mendapatkan pahala, bisa jadi kita mendapatkan dosa. Kita melihat kemungkaran di HP, setidaknya paling tidak hati kita adalah mungkar. Kata Nabi SAW, paling tidak, paling kecilnya, paling lemahnya iman adalah kita mungkar dengan hati kita. Mungkar, ya Allah, mudah-mudahan di Probolinggo ada yang seperti ini. Paling tidak kita mungkar. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, wa in nazalat bihim uqubah asabathu ma'ahum wala yanju wala yusallim illa binahyi. Abdullah Al-Haddad mengatakan, ketika turun bala, diturunkan kepada mereka ahli mungkar, maka tidak ada yang selamat daripada kita. Misal di Mayangan atau di Probolinggo, di Nusa Indah sini sudah. Iya wis aja Mayangan wis. Nusa Indah misal. Ada kemungkaran. Kemudian kita tidak ingkar dengan kemungkaran tersebut. Ketika Allah turunkan bala kepada orang yang melakukan kemungkaran, kita semua akan kena. Wow, balanya Allah ini tidak main-main. Gempa bumi, tsunami. Semua itu tidak dihususkan kepada orang yang melakukan kemungkaran. Tak ono ceritane wong melakukan kemungkaran terus gempa di omah tok. Tak ono. Tak ada ceritanya. Al bala ya bala itu menyeluruh. Orang yang melakukan daripada kemungkaran ada di Mayangan misalkan. Sininya kena. Di sana dikasih bala apa? Tsunami misal. Ya mau tidak mau sini pasti akan kena. Maka awas, hati-hati. Meskipun kita mengingkari dengan hati, itu lebih utama daripada kita tidak mengingkari sama sekali, atau bahkan kita ridho. Naudzubillahi min dzalik. Awas, hati-hati. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Probolinggo dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan daripada kemungkaran diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan menjadi masyhur, menjadi lebih banyak lagi di kota Probolinggo. Amin ya rabbal alamin. Kita tahlil sedikit untuk haul daripada guru kita, teman kita Ustadz Sya'roni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau surga yang paling tinggi dan bersanding kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri fa'alam annahu